masih ada siswa yang dirawat di puskesmas karena keracunan MBG. Banyak sekali korban keracunan di mana-mana. Kemudian hari ini harus berisik seberisik-berisiknya karena rasa-rasanya kalau Background politik kalian, apapun background pendidikan kalian, sebagai pengantar awal Ibu, per hari ini masih ada siswa yang dirawat di puskesmas karena keracunan MBG. Per hari ini masih ribuan angkanya. Jadi wajah dari ibu-ibu merupakan simbol tidak selayaknya militer masuk ke dapur. Tidak selayaknya wajah-wajah patriarkis militerisme masuk ke dapur. Polisi masuk ke dapur. Silakan suara dari perempuan akan menjelaskan mengapa kita berkumpul hari ini dan apa pesan ke depan. ibu-ibu, mungkin ibu-ibu seluruh Indonesia yang saat ini tidak bisa apa-apa, hanya menjerit karena situasi ekonomi yang makin memburuk dan pemerintah sudah tidak mendengar lagi suara-suara kami, suara para perempuan yang kita ada di garda paling dasar, yang tahu bagaimana ekonomi susahnya seperti sekarang ini. Di tetangga saya tuh sampai prihatin sekali ya, banyak sekali tetangga saya yang tutup warungnya karena sudah tidak mungkin lagi untuk bertahan hidupnya. Dan juga melihat bagaimana MBG terus dijalankan sementara banyak sekali korban keracunan di mana-mana. Kemudian saya sendiri lihat ya, waktu itu ada sebuah SD yang di dekat rumah saya itu yang semua staf-stafnya adalah para TNI. Sampai saya membuntuti, kok MBG untuk gizi kok yang semua yang menjalankan para TNI. Sampai itu diamankan oleh para TNI itu yang mengelilingi di SD itu. Saya berpikir, ini gimana ya kok seperti ini gitu ya. Bagaimana gizi yang dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten, yang hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Itu sangat memprihatinkan bagi kami semua, terutama para perempuan, para ibu-ibu yang sekarang ini harus menerima situasi yang kita hadapi. Mungkin kita tidak hanya kita aja, ibu-ibu, tapi semuanya ya. Tadi pagi-pagi juga ternyata bensin sudah naik dan tanpa kita tahu. Di subuh-subuh tahu-tahu kita Pertamax sudah naik, semua udah naik. Apalagi yang akan naik. Tadi ke warung, teman-teman udah bilang bahwa nanti sebentar lagi misalnya kayak beras, telur, dan cabai, dan sayur-sayuran semua naik. Terus bagaimana kita akan hidup ya? Terus transportasi. Tadi saya bersama Ibu Nasri dari Depok itu, ternyata kita kaget. Naik Gojek ya, yang tadinya 27.000 sekarang udah 31.000 ya. Itu kaget banget gitu loh. Terus kita gimana ya? Sementara kita harus pergi-pergi, tapi kita tidak bisa memenuhi untuk transportasi. Itu sungguh sangat memprihatinkan sekali ya bagi kami semua. Terus bagaimana rakyat Indonesia ini ke depannya? Tolong ya Bapak Presiden, dengarkan kami, dengarkan rakyatmu, dengarkan perempuan ini, dengarkan ibu-ibu ini yang terus berjuang. Sementara di sana seenaknya sendiri, uang negara, uang rakyat dari hasil pajak kita semua yang kita bayarkan dipakai seenaknya sendiri. Kita semua tahu, sebenarnya kita sudah tahu, tapi kok kayaknya tuli, buta, menutup mata, bahkan nggak tahu lagi ya harus ngomong apa gitu. Tolong dengarkan semua atau kita akan menutup ini ya. Ini sebuah langkah kayaknya bagi kami semua, satu hal yang perlu kita lakukan sekarang. Jangan kita diam saja, kita harus melawan terus. Kita harus melawan terus ya teman-teman. Jangan diam, lawan.
kecewa. Karena kita kayaknya sudah beyond kecewa, kita sudah, saya udah nggak tahu menggambarkannya dengan ekspresi bahasa Indonesia apa. Tapi kita sekarang disuguhi, maaf nih saya mau bawa majalah, bukannya promosi, tapi ada datanya soalnya. Kita sudah banyak sekali disuguhi data. Kawan-kawan Celio sudah lama sekali menulis. Kawan-kawan ICW sudah nulis penelitian sampai menggambarkan banyaknya SPPG yang terkait dengan segala macam benturan kepentingan sudah lama. Kawan-kawan Transparansi Internasional sudah menguraikan masalah yang juga kemudian disuarakan oleh banyak orang tentang desain kebijakan atau ketidakbijakan ini. Sudah lama teman-teman. Tapi kok kayak tuli para pembentuk kebijakan ini. Makanya kita hari ini harus berisik seberisik-berisiknya, karena rasa-rasanya kalau tidak diberisikin, nanti terus saja yang diganti adalah soal kepalanya. Mungkin nanti beberapa SPPG dikunci atau dibekukan. Mungkin nanti, teman-teman udah dengar belum? Bahwa katanya ada ide brilian sekali dari kepala BGN yang baru akan menggunakan dana CSR dari bank-bank himbara. Bayangkan, semakin kacaunya, padahal yang kita inginkan adalah betul-betul moratorium pemberhentian dan evaluasi besar-besaran, bukan cuma soal ganti orang, bukan cuma soal cari duit dari kantong yang mana, dari selokan yang mana, tapi benar-benar dievaluasi total. Dan untuk mengevaluasi total tentu saja harus diberhentikan dulu. Kan kira-kira begitu. Mau ganti kepala sampai 10 kali, mau korek-korek kantong mana lagi saya nggak tahu, mungkin nanti apalah. Ini kita seperti negara preman ya teman-teman ya. Begitu nggak ada uang lagi yang bisa dipakai mungkin, maka dicari-carilah sampai para pengusaha pun mau digunakan uangnya oleh pemerintah. Padahal bayangkan, yang namanya bank, perusahaan apapun, itu sektor swasta yang mereka udah bayar pajak juga, sama kayak kita. Tapi sekarang corporate social responsibility-nya aja mau dialihkan untuk mendanai makan bergizi nasional. Ini apa sebenarnya? Bergizinya untuk siapa sebenarnya? Apakah bergizi untuk anak-anak dan seterusnya yang digaungkan, atau bergizi untuk para politikus busuk? Itu yang harus kita kritik. Jadi ini bukan soal kecil-kecilan, bahkan kami semua menduga bahwa korupsi yang sekarang sedang diuraikan sebenarnya bukan soal kesalahan 1 orang, 2 orang, 3 orang, mungkin katanya sekarang ya, kepala dan wakil wakil ketua. Tapi bukan cuma soal itu, desainnya sudah salah dari awal. Desainnya hanya menguntungkan orang-orang yang punya SPPG, sehingga kemudian titik-titiknya diperjualbelikan. Artinya dari awal memang sengaja didesain untuk memberikan uang sebenarnya, untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya bukan soal kepentingan orang anak-anak makan bergizi. Ternyata bukan itu, gizi hanya kedoknya, tapi tujuannya adalah memperkaya sebagian orang. Itu sebabnya kita harus berisikin terus, kita pukul sebanyak mungkin panci dan penggorengan dan lain sebagainya, supaya tondef ini benar-benar bisa kita bongkar. Dan lagi-lagi kita tidak berkali-kali mengganti-ganti orang, menuduh-nuduh orang, dan kemudian seakan-akan kita sekarang disuguhi pertunjukan yang oh memang kan kelihatan kan Pak Presiden tidak pandang bulu. Ini bukan soal pandang bulu siapa, bukan. Desain awalnya memang sudah disengaja untuk rame-rame bancakan, dan tujuannya ternyata sama sekali bukan soal gizi, tapi justru gizinya orang-orang kaya, alias mempertebal kantong mereka. Itu teman-teman, terima kasih, kita berjuang terus. Yang salah kita harus nyatakan salah, yang benar kita harus nyatakan benar. Jangan takut untuk dikata-katain segala macam. Sekarang kita memang hidup di zaman yang makin aneh,
Tapi kita semua yang punya akal sehat akan terus menolak kezaliman ini, karena pada akhirnya uang kita yang dipakai, uang pajak kita yang dipakai, ekonomi kita yang dirusak. Sampai hari ini kaget kan semua pas bangun tidur? Kaca Pertamax sudah naik harganya. Kaget kita. Sementara kaget, MBG jalan terus, nggak peduli situasinya apa. Ini udah nggak masuk akal, saya udah nggak tahu kadang-kadang mau ngomong apa lagi. Nggak masuk akal, nggak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Saya dosen, tugas saya menjelaskan berbagai hal menurut pengetahuan, literatur segala macam. Hari ini sudah nyaris tidak ada lagi yang bisa dijelaskan. Selain kegilaan-kegilaan yang saya nggak tahu sampai batas mana lagi kita bisa tolerir sebagai WNI. Oke, terus berisik kawan-kawan. Jangan diam. Lawan. Runyamnya MBG hari ini, ilmu serangga sudah diganti dengan ilmu komunikasi kebohongan. Dan hari ini ada wajah anak muda yang juga ikut menyuarakan aspirasinya berkaitan dengan betapa bobroknya program MBG ini. Silakan. Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman, nama gue Firdian. Usia gue 25 tahun dan gue adalah tiap hari penyintas daripada Republik Indonesia. Kenapa penyintas? Karena generasi sosial gue susah nyari kerja, susah beli rumah, takut menikah, susah beli mobil, nyicil juga BI rate naik, cicilannya KPR naik, dan kita tiap hari digempur oleh berita-berita korupsi, berita-berita di mana negara buang-buang APBN kita kawan-kawan semua. Hari ini gue rasa apapun background politik kalian, apapun background pendidikan kalian, kita nggak usah muluk-muluk pada hal-hal yang rumit dalam ekonomi, karena itu jagonya Selios. Tapi ada satu hal yang sebetulnya bisa menjadi satu iman kita bersama kawan-kawan semua, adalah turunkan harga. Ketika 98, seluruh entitas sipil, mahasiswa, buruh, dan sebagainya menyuarakan soal turunkan harga. Ketika negara gagal melaksanakan tuntutan tersebut, berubah menjadi turunkan harta dan keluarga. Situasi hari ini, kita minta stop MBG, makan bergizi gratis. Kalau tuntutannya gagal, lama-lama bisa berubah tuntutannya. Jadi stop MBG, itu stop Mas Bowo dan Gibran. Jangan sampai rakyat akhirnya terus-menerus dipantik dalam kemarahan yang tidak bisa dikontrol lagi. Dan saya pengen menyatakan bahwa seringkali negara itu lupa melihat siapa yang menjadi musuh daripada Republik Indonesia. Mereka seringkali menuduh orang-orang yang bersuara dianggap sebagai antek-antek asing, antek-antek Soros, sebagai orang yang membuat kekacauan negeri ini. Dibayangin, ketika orang-orang muda yang bersuara malah dianggap sebagai orang-orang yang mengacaukan negeri ini. Tapi setahu gue teman-teman, setahu gue, harga Pertamax naik itu kebijakannya Bahlil, bukan perintahnya Soros. Dadan dan Sony dan Lotwik korupsi itu keinginan mereka, bukan diperintah Soros. Ketika hari ini represivitas terjadi di mana-mana, itu keinginannya polisi, TNI, bukan perintah Soros. Jadi yang mana yang asing? Lewat orang-orang mudanya katanya berusaha untuk mengacaukan Republik ini. Ternyata ekonomi kita makin buruk, bukan karena adanya gerakan-gerakan massa dan gerakan orang muda, tapi karena gagalnya kebijakan, gagalnya negara dalam mengembalikan kepercayaan publik. Sebetulnya stop MBG itu adalah simbol kawan-kawan. MBG ini kan sangat identik dengan rezim Prabowo Gibran, ambisi betul mereka. Ibarat Jokowi punya IKN, Prabowo Gibran punya MBG. Ketika hari ini negara sudah tidak percaya terhadap MBG, nggak usah rakyat deh, nggak usah yang kita nggak main MBG deh. Orang yang investor MBG juga demo di sini. Investor MBG loh nggak percaya sama MBG, gimana ceritanya? Apalagi murid yang disuruh makan, apalagi kita yang anggarannya disedot tiap hari. Maka stop MBG itu bukan kebencian terhadap personal politisi, enggak. Stop MBG itu adalah kecintaan terhadap Republik ini
yang lagi dalam situasi krisis, kita membutuhkan anggaran di tempat yang tepat. Anggaran kita harus di tempat yang tepat, pendidikan misalnya, kesejahteraan guru misalnya, riset misalnya, ilmu pengetahuan misalnya, teknologi misalnya. Bayangkan sekarang cash flow pemerintahan daerah. Terakhir kan ada satu gubernur yang mengatakan bahwa sampai bulan Desember provinsinya nggak mampu membayar guru P3K. Sekarang bayangkan kekacauan ambisi daripada rezim kekuasaan hari ini membuat bahkan guru tidak bisa dibayar. Tapi hari-hari harta kekayaan pejabat terus bertambah. Ada satu orang yang usia baru 35 tahunan jadi seskap, dalam 1 tahun jabat 30% kekayaannya 20 miliar. 20 miliar nih bisnis gak punya. Tentara gajinya berapa sih? Menteri gaji berapa? 20 miliar 1 tahun. Kira-kira logis? Makanya terakhir gue pengen mengajak teman-teman semua untuk mengingatkan orang-orang sekitarnya bahwa kalau kita sedang mengkritik soal keadaan ekonomi, kalau kita sedang mengkritik soal pelaksanaan MBG, kalau kita sedang mengkritik soal buang-buang anggaran, bukan kita benci Republik ini, justru kita cinta bangsa ini. Maka mereka yang membenci dan juga menjadi musuh Republik ini adalah mereka yang terus-terusan buang-buang boros anggaran, korupsi anggaran, dan 3, menggunakan kekuasaan untuk membunuh, memukul, dan menangkap rakyat sendiri. Terima kasih kawan-kawan, gue Firdian, semoga kalian sehat selalu. Terima kasih.